Itu tim penyidik menetapkan satu orang lagi tersangka, bahwa tersangka disangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor, dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola pelaksanaan makan bergizi gratis. Tersangka berinisial AM merupakan penyedia motor listrik yang sebelumnya dibeli oleh Badan Gizi Nasional. Itu ada hampir 300. Kepala Badan Gizi Nasional SD enggan berkomentar saat dicecar wartawan terkait namanya masuk dalam daftar 2 pihak non pejabat yang disebut tersangka korupsi MBG, Sony Sanjaya. Kejagung juga menyebut adanya indikasi pengkondisian dalam proses pengadaan tersebut terkait HPS atau harga perkiraan sendiri. Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Ya, diproses saja secara hukum, tidak peduli dari eksekutif atau dari legislatif atau dari yudikatif. Kalau memang ada pelanggaran hukum, ya tentunya harus diproses sebagaimana mestinya. Jadi tidak ada pengecualian seperti kata Bapak Presiden. Nah, kalau mau buka semuanya. Pak Sony tidak mau jadi dikorbankan. Ya, buka semuanya. Okay. Nah, yang didapatkan ini semua artinya. Jadi dari jejak digital yang disampaikan oleh Pak Sony, seberapa ataupun dari catatan digital yang dimiliki oleh Pak Sony, seberapa yakin Anda dengan klien Anda ini akan membuka aktor yang lebih besar dalam kasus ini? Saya tanya, Bang, apa buktinya Abang kalau orang ini mengatensi Abang? Orang ini apa dan sebagainya? Semua ada di chat saya, di handphone saya yang saat ini disita oleh penyidik. Semuanya ada. Bapak ini datang, Bapak ini mintanya begini, komunikasinya begini. Semua ada di handphone itu. Makanya kemarin kami sampaikan kepada penyidik agar chat-chat itu masukkan di dalam berkas perkara, semua supaya terbongkar gitu loh. Artinya supaya tahu jelas. Nah, kalau penyidik mau tahu penyalahgunaan bagaimana jual beli titik, makanya panggil semua. Kita udah sebut. Justru kalau tidak dipanggil, ini jadi masalah. Ya, saya menyarankan itu agar diperiksa, sekurang-kurangnya diperiksa. Tidak usah jadi tersangka dulu, diperiksa dulu apa peranmu. Kenapa kamu misalnya kok tidak tahu padahal kamu sudah jadi ini sekian bulan, iya kan? Kan bisa saja. Kepala dan 2 wakil kepala BGN itu ditangkap dan sekarang jadi menjadi tersangka. Lalu kemudian penggantinya Nani SD yang dilantik oleh Presiden kemarin. Tapi kemudian juga muncul semacam desakan untuk mempertanyakan Bu Nani SD yang ini, karena dia adalah wakil kepala gitu ya. Dengan besarnya korupsi yang ada, orang yang mengatakan kenapa dia tidak ikutan diperiksa. Itu satu, Pak. Yang kedua juga wakil kepala yang sekarang sudah menjadi mantan, Pak Sony Sanjaya itu mengirim surat terbuka kepada Bu Nani. Terima kasih atas hadiah yang Anda berikan lah, kira-kira gitu. Sehingga orang jadi berpikiran diduga bahwa Bu Nani lah yang dalam tanda petik menjebloskan. Ya, hukum apapun mengatakan itu harus diungkap sampai ke akar-akarnya gitu. Jangan pilih-pilih ini saja, yang ini tidak gitu. Itu aturannya. Tapi tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu. Mungkin satu, dugaannya belum terlalu kuat. Mungkin sehingga ini dulu yang kuat-kuat dulu. Atau mungkin ada faktor lain yang mungkin tidak kita ketahui, titipan atau apa, kan bisa saja ditunda dulu dan seterusnya. Kan hukum di Indonesia sekarang kan tebang pilih kayak gitu masih terasa ya. Mestinya kan dijelaskan juga oleh kejaksaan kenapa Bu Nani tidak diperiksa. Nah, itu kan. Mungkin jawabannya tidak selalu jelek bagi Bu Nani, ya kan? Oh, dia kan baru. Ya kan? Kan dia kan baru di situ. Dia justru sesudah ada di situ jadi terungkap, itu bisa begitu. Tapi bisa juga ya dia ikut di situ. Gitu, cuma ada yang menyelamatkan dan sebagainya. Itu ya menurut saya Kejaksaan Agung punya tanggung jawab itu ya untuk mengungkap itu. Kalau betul nama itu dari dia, itu sudah bisa jaksa memanggil mulai dari Nani Esdiang dan sebagainya. Persis, nomor satu itu yang beredar itu Nani Esdiang, kan? Gitu. Nani Esdiang itu kemungkinannya dia yang mengungkap ini, mendorong, tapi kemungkinan kedua dia dapat itu, ya kan? Bisa saja. Dan di dalam hukum boleh menduga-duga gitu.
Iya kan? Karena ada jaringan kerja di situ. Pak Mahfud menyarankan kejaksaan untuk memeriksa Nani SDM. Ya, saya menyarankan itu agar diperiksa, sekurang-kurangnya diperiksa. Tidak usah jadi tersangka dulu, diperiksa dulu apa peranmu. Kenapa kamu misalnya kok tidak tahu padahal kamu sudah jadi ini sekian bulan, iya kan? Kan bisa saja. Kamu sekian bulan udah jadi pengawas, jadi salah seorang wakil ketua, kok tidak tahu melakukan itu, gitu kan bisa. Apalagi tugas dia komunikasi dan investigasi, memang harusnya melakukan itu gitu, tapi tidak ada laporan. Apakah kan, gitu kamu tidak menginvestigasi itu? Iya. Kan gitu kan? Tapi ada kemungkinan juga dia yang lapor. Ini kan? hasil investigasi dia, Iya, bisa juga kan kita tidak tahu. Oleh sebab itu ini harus terbuka kepada publik ya. Bu Nani ini orangnya Pak Prabowo yang sudah boleh dibilang orang yang pasang badan dan sudah menjadi orang dekatnya Pak Prabowo. Artinya tidak perlu fitnah-fitnah. Misalnya kalau dia mau menjadi kepala BGN kan? Harusnya begitu. Ngapain dia mesti menjelekkan orang lain? Nggak minta aja dia jabatan. Tapi mungkin taruhlah nggak fitnah kok, minimal kasih kompor-kompor gas gitu. Yang berarti kalau memang MBG ini penting, betul bisa orang yang nggak ngerti gizi. Tapi kalau memang ini penting, harusnya orang yang ngerti gizi dan kesehatan masyarakat lah yang diminta untuk memimpin ini. Kualifikasi kepemimpinan organisasinya ada, kualifikasi pengetahuan soal gizi dan kesehatan masyarakatnya ada. Jadinya program yang bagus. Nah, ketika Dadan Hindayana ditaruh, Dadan Hindayana kan juga punya pemikiran itu. Gua di sini bukan karena gua sesuai dan cocok untuk menjalankan ini. Gua di sini karena gua dikasih mendapatkan rasa terima kasih dari Pak Prabowo. Gua udah bantu Pak Prabowo, sekarang Pak Prabowo ngasih gua hadiah. Gua merasa disinilah kesempatan gua untuk memperkaya diri karena kemarin enggak. Itu yang ada di kepala semua orang yang dapat jabatan. Itu yang ada di kepala semua orang yang membantu seorang presiden dan mendapatkan jabatan. Di kepala mereka, gua curiga dia berpikir dia emang boleh meroyek. Kenapa? Karena presidennya sendiri yang bilang bahwa partai-partai dan orang-orang ini pada meroyek. Ingat ya kemarin, sila yang sebelumnya gue ngomongin soal pidatonya Pak Prabowo yang di akhir dia bilang emang partai-partai selama ini proyek dalam tender pemerintah. Yayasan atau partai yang paling banyak yayasannya sebagai pengelola MBG itu justru Partai Gerindra. Kalau gue nggak salah 7, PKS 5 yayasan. Dan ingat ya, kalau gue nggak salah satu yayasan bisa megang 10, berarti 70. SPPG bener ya, pokoknya dapur MBG ini dikelola sama Gerindra. PKS 5, terus ada partai lain lagi. PDIP aja yang adalah oposisi dikasih kesempatan untuk berbisnis juga. 3 yayasan kalau gue nggak salah, berarti 30. Nah, kita jadi ingat sekarang di pidatonya Pak Prabowo dia bilang, kalau misalnya ada partai oposisi yang mau meroyek, kasih aja nggak apa-apa. Karena zaman saya dulu, saya dibantu sama Bu Mega. Tapi menghentikan 1 orang atau mungkin 3 orang nggak akan menyelesaikan masalah karena desainnya sudah salah. Nah, untuk menyelesaikan desain yang salah itu kan berarti harus dihentikan. Kalau nggak ya jalan terus, artinya desain yang salah itu akan terus-menerus bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk korupsi-korupsi selanjutnya. Karena desainnya udah salah. Desain yang salah itu misalnya kenapa modelnya adalah dengan membentuk dapur-dapur yang kemudian jadi bisa diperjualbelikan, kan titik-titik itu kan yang diperjualbelikan kan. Kemudian kenapa juga yang menyelenggarakan dapur itu bentuknya yayasan, jadi nggak kena peraturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pakai e-katalog dan lain sebagainya. Nah jadi itu membuat kita harus berhentikan dulu, moratorium dulu. Apalagi sekarang nggak ada uang.